Isi dong. Oke, balik lagi sama gua Bedul. Oke, dan sekarang nih gua pengen ngebahas tentang apa tadi ya? Store. Lupa gua. Ada store. Lupa gua ngundang. Main dong gitu-gitu doang sih emang. Mungkin langsung aja kita kenalan. Di sini ada Yogita. Apa kabar Yogita? Halo, ya. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Capek ya sini jauh ya? Capek, ya ampun seharian habis kerja terus langsung ke sini. Perjuangan loh. Makasih perjuangannya. Ntar di hari gua makamin zaman pahlawan dah. Aduh, berat. Kan perjuangan, ada perjuangan ya Pak. Iya, dia berjuang sama pahlawan. Kalau pejuang mah, iya. Jadi Yogita, ya siapa sih nama panjang lu? Nama panjang gue Yogita Mahesi Putri. Oh, panjang ya. Oke. Jadi apa nih? Kita mau ya kayak yang gue bilang aja, kita share tentang pekerjaan lu. Jadi di sini pekerjaan lu apa nih? Kita langsung. Oke, kalau sekarang pekerjaan gue tuh sebenarnya store manager di suatu perusahaan building material. Oh, building material berapa? Kang material. Yang dia itu Bisa Cahaya Purnama iya. Itu termasuk dari tukang material. Tukang material kan? Apa tuh berarti bergerak brand apa tadi? Store manager. Store manager. Ya, berarti jadi secara gambarannya itu gue itu di store manager suatu perusahaan building material, yaitu kita supplier marmer import. Bukan, keramik sama marmer tuh beda. Kalau marmer tuh jenis batuan yang emang masih alam, alam. Kalau keramik kan udah ini ya, udah olahan. Kimia. Nggak herbal berarti ya? Bisa. Aduh, iya. Oh, marmer. Berarti marmer doang. Iya, marmer doang enggak kan? Enggak. Jadi sebenarnya lebih ke stone. Jadi ada marmer. Jadi marmer itu kan turunannya ada banyak. Marmer, onyx, travertine. Jadi ada granit juga kita jual. Mahal tuh granit tuh. Iya, jadi. Tapi nggak meledak kan itu? Kenapa? Nggak meledak kan? Enggak. Itu granat. Iya. Untung ngerti. Nyambung ya. Itu asal nembaknya itu. Iya. Oh gitu. Berarti emang lebih ke bebatuan. Iya, di stone. Oke. Bener. Ada di batuan stone. dulu yang iya. ini. Bebatuan dia emang. Tapi nggak batu kan? Kantornya? Kenapa? Kantornya di batu. Nggak apa-apa kalau lu mau nyebutin kantor lu nggak apa-apa. Kecuali emang dikit lagi lu mau resign ketika ini tayang nggak usah. Ya, ntar keenakan dia dipromoin kan? Iya. Kantor gua sebenarnya di Alam Sutra. Alam Sutra tuh ya. Di dalam Flavor Bliss kalau tahu. Oke, Flavor Bliss. Jadi di situ tuh ada suatu namanya open door. Open door itu tuh jadi kayak dunia arsitektur, interior sama lifestyle. Jadi di situ tuh nggak cuman kita jual supplier kita doang nih marmer, tapi kita ada kayak aluminium window kayak gitu-gitu. Okay. Terus ada sanitary. Oh, saingannya IKEA berarti ya? IKEA itu lebih ke furniture sih. Salah, nggak nyambung nih, bro. Nyambung ya? Iya. Emang gitu, karena emang gua gak tahu cuy. Makanya belajar kita dulu bertanya. dong, harusnya. Enggak, gua lebih suka belajar langsung ke yang ahli gitu, biar nggak salah. Ntar gua baca. Oke, fine. Kalau gua ngasal-ngasal bikin artikel salah, sama aja tambah bego berarti. Iya sih, apa adanya aja lah ya. Ya, berarti itu ya, lebih ke building tadi ya, pembangunan building ya. material. Berarti kebanyakan developer ya yang kerja sama lo atau gimana? Kalau klien kalau gue nih, gue tuh lebih suka kerja sama kontraktor, arsitek, interior design gitu. Gitu. Karena yang kita jual itu kan walaupun batu nih, kita kan melihatnya batu berapa sih? Cuman kalau yang segmen gue ini tuh lebih ke high end. Jadi tuh importnya juga nggak main-main bos, dari Itali, Turki, Yunani gitu. Berapaan tuh harga batunya? Sama batu bacan menang kan?
Ya bener dong kan tanya aja. Bebas bebatuan Tuh kan. ya. Yang gampang-gampang aja batunya ya. Gampang aja. Yang orang tahu aja lah. Ya, karena gue yakin kayaknya Ya. apa gue doang jangan yang nggak tahu batu batu ya. Oh gitu berarti lebih ke sana ya kerjanya bukan langsung ke konsumen langsung ya, lebih ke kontraktor ya. Karena Berarti paling gede apa tuh? Kalau dari segi yang ngambil barangnya lah karena lu balik lagi ke supplier ya. Yang lebih banyak ngambil tuh apakah tadi lu bilang apa tadi desainer atau kontraktor atau mana yang paling banyak? Sebenarnya kalau siapa yang paling banyak ngambil ya balik lagi itu ke owner sih. Owner tuh yang punya duit kan, yang punya rumah ya. Yeah. Sebenarnya yang belanja itu mereka. Cuman kan kita lebih kerjasama mungkin contoh sama arsitek dan desainer terkenal nih. Maksudnya kalau di Indonesia kayak udah VIP lah desainer yang benar-benar rumah-rumah mewah, rumah Siapa? menteri. Itu Ivan Gunawan. Itu baju Desainer kan? fashion itu. Desainer. Ya siapa tahu dia bajunya pengen ada interior, batu-batunya. Nggak apa-apa dong. Iya kan bodybuilding bener tuh masuk gitu. Ya bisa kan? Kalau emang banget. dia mau bikin rumah yang harga MM-an gitu kan bisa aja. Bisa. Begitu ke arsitek lah ya. Iya, lebih ke main ke arsitek sih. Oh berarti tergantung. Oh berarti nggak langsung ke owner atau customernya lo ya? Sebenarnya bisa juga sih. Makanya masuknya tuh dari 4 arah sebenarnya kayak konsultan tuh ada kontraktor, interior, arsitek sama owner. Cuman owner itu mungkin kayak dari 4 itu cuman 10%. Oke. Karena gini, owner kita kan yang kita pegang itu ownernya lumayan besar-besar ya. Maksudnya kayak pengusaha-pengusaha yang nggak punya waktu lah ya. Jadi mereka tuh kayak udah nggak punya waktu, jadi dipilihin sama desainer. Mereka kan apa sih kayak gue mau pakai desainer A nih, gue udah spend money banyak, jadi ya gue udah nggak mau ngurus, gue udah percayakan sama lo gitu. Lebih kayak gitu. Punya duit kan, lo punya kuasa kan. Ngapain ngurus-ngurus gitu. Iya. Berarti apa tuh kalau dari bebatuan yang paling laku tuh? Batuan lagi. Ya apa? Ngomongnya apa nih? Ngomongnya apa dong? Kalau uang bebatuan. Berarti apa bahasanya? Stone-stonean masih stone-stonean. Mending bebatuan masih lumrah didengar orang. Berarti nyebutnya apa tuh? Kalau gua ngebahasnya berarti apa? Kalau bukan bebatuan? Kalau kan building material nih. Nah, urutannya itu tuh mungkin ini material buat apa? Buat interior. Interior. Jadi selain ngomongin batu daripada ngomongin batu mulu nih. Jadi mendingan ngomonginnya ke interior. Interior kan itu juga ada banyak kan. Maksudnya kayak pemilihan batu, kayu, kayak semuanya. Iya, lebih kayak ke supplier, furniture itu kan juga interior. Interior bener masuk ya. Mau dari itu kosong atau udah ada ruangannya ya. Tapi ngomong-ngomong nih harga batu ini berapa di sini? Gue gak tahu ya kalau harga. Siapa tahu bisa gue congkel, gue jual kan lumayan. Oh gitu ya berarti ya. Tergantung ya. Gitu. Tapi ya balik lagi ya nggak bisa di range mana yang paling besar gitu ya. Diambil yang ngambil barang dari lu gitu. Kenapa? Yang paling besar tadi, yang paling banyak, yang paling sering. Yang paling banyak itu mungkin lebih ke arsitek lah. Arsitek ya. Arsitektur kan karena kalau batu itu kan udah lebih kayak apa ya? Kayak lebih bangunan ya. Iya benar. Kalau udah mulai masuk ke dalam rumahnya itu baru interior. Biasanya batu itu kan digunakan yang kita tahu apa sih? Paling buat dinding, lantai pondasi gitu kan. Pondasi. Ya, benar. Kalau udah interior nih ya itu kan udah kayak masuk buat top table kitchen benar. gitu. Terus kayak apa? Dia kan maunya cantik tuh uratnya kadang suka kalau lu lihat rumah-rumah kaya udah pernah masuk kan ya ke rumah orang kaya ya? Belum. Gue yang kaya soalnya miskin semua. Kirain gitu ya kan. Nah itu biasanya tuh ada apa namanya aneh-aneh lah. Maksudnya bukan aneh sih, cantik-cantik lah. Iya benar. Karena itu karya desainer. Karya desainer ya dan mau kerjasama gitu ya, kerjasama desainer dan ini aja nih barang yang lagi mahal jualin yang ini gitu. Pernah nitip kayak gitu? Ya pernah sih. Pernah kan? Oh gitu ya benar-benar. Berarti apa tuh kalau untuk sekarang trennya apa tuh yang lagi banyak? Sebenarnya kalau kayak gitu lebih ke daerah nih. Kalau misalnya Jakarta dia lebih ke monokrom. Kalau monokrom itu tuh lebih warna putih, ya, hitam putih warna hitam, abu gitu. Cuman kita kan kalau di tempat perusahaan gue nih, gue itu kan Gallery. Gallery itu ada cabang di Surabaya. Nah kalau Surabaya tuh lebih banyaknya kayak marmer merah, hijau, ungu gitu-gitu. Lebih main warna lah. Itu buat, jadi itu selera klien gitu. Itu ditempel di mana sih marmer? Marmer ditempel aja. Jadi gini loh, marmer itu apa ya? Biasanya di dinding. Iya.
Iya, itu iya. marmer. Makanya Cuman maksud kan gua marmer ada yang sintetis juga Iya. nih, ada yang asli bener-bener dari gunung, ada yang apa udah buatan cetakan, Iya, iya. atau mungkin ada juga dia kayu tapi motifnya marmer. Ada juga yang kayak Oh, gitu. iya tuh ada tuh bener tuh. Tergantung Kang Cetnya lah ya. Hah? Ya kan tadi kayu dibikin kayak marmer, berarti Kang Cet dong. Kan dia kayu. Gimana sih? Gua ngomongin yang bahas kayunya tadi. Bang Batu. Udah melenceng, jangan kayu please. Oh, tapi emang bener batu-batuan doang. Batu lagi Batuan, ya. loh. Ya siapa tahu kan namanya building kan, ya siapa tahu lu include pasir gitu. Ya kan? sih, Enggak marmer. Tapi kalau di tempat gue sih selain memang batu apa namanya batu asli nih batu stone natural Itu 100% natural. 100% natural. Jadi gini prosesnya marmer itu kalau yang belum tahu nih marmer itu kan dia ngambil dari gunung Iya. dibelah nih kayak di apa Bandung Ujung Pandang kan kita juga punya Oh di marmer. sini daerah sini kayaknya itu tuh. Apa tuh? Parung Gunung apa? panjang Gunung tuh Salak. banyak. Parung panjang banyak diambilin tuh batunya. Nah iya jadi prosesnya sama kayak gitu. Cuman karena kita import nih marmernya kan bagus-bagus, coraknya juga ya kalau dari harga tuh bisa up to 1.000 sampai 2.000 USD per meter persegi. Oh berapa tadi berapa? 1.000 sampai 2.000 USD per meter persegi. Mahal ya. Per meter persegi loh. Meter persegi loh, cuman 1 kali 1 berarti kan meter persegi kan. Yoi. Gila Meter itu. lari. Untuk kuburannya mahal banget. Buat Jadi nisan. padahal seukuran kuburan doang kan. Mahal juga itu marmer. Tapi variasi ya, enggak itu kan maksudnya yang paling premiumnya. Cuman ada juga yang 100 200 USD juga ada. Ada yang KW ada KW. Ya gitu kita bukan segmen kita nih Oke, KW-KW. oke, Sorry, ya. mohon maaf Gokil ya. ini, gokil. Berarti kalau mau yang KW beli di mana? Gitu ya. Iya. Berarti kalau lu lebih ke karena lu manajer store-nya lebih ke klien langsung ya, Lebih ke ya konsultan. konsultan ya. Lebih ke konsultan. Cuman balik lagi kalau yang bayar kan owner. Jadi paling dari konsultan ini kita propose ini nih gitu. Terus dari klien suka apa enggak ya itu. Keputusannya nih ibarat kata ada di owner. Iya, tetap di ownernya ya. Ya. Entah mungkin itu terpengaruh oleh kantongnya ya kan. Yes. Atau emang jenisnya gitu ya. Kayak gitu sih. Berarti yang paling mahal apa tuh? Marmer. Marmer Granit. onyx. Marmer onyx. Lu tahu nggak sih ada jenis marmer nih yang apa bisa tembus cahaya. Jadi dia tuh kalau pakai cahaya tuh keren gitu loh. Lu tahu merah delima apa tuh yang cahaya tuh. Ada yang Kagak kayak ngerti gitu. gua bangun-bangunan itu. Ada. Tembus cahaya. Itu yang iya. Jadi Transparan? Enggak. Gimana? dia apa ya? Tembus cahaya? Jadi gimana ya? Jelasinnya bingung nih bro. Iya, harus jelasin. Batu bacan. Iya bener kan? di center tuh dia kayak urat-uratnya tuh kayak Kelihatan main lah ya. gitu loh. Iya, Iya. gokil. Oh itu ada ya buat lantai Ada. atau mungkin Biasanya dinding ya? buat apa dinding biasanya Dinding belakang ya? TV nih kalau orang-orang pakai buat belakang TV kan nonton TV ada terang-terang gitu Iya, iya, bagus. Gokil. Atau di meja pantry. Biasanya kalau pernah ke bar kan ya di bar tuh ada tuh biasanya. Aduh kita anak baik-baik sih. Enggak beneran biasa Iya, di iya, bar itu bener. tuh dia pakainya itu biar Marmernya emang kesannya gitu-gitu ya? mewah gitu. Biar kesannya mewah. Biar elegan lah ya kan. Ya. Banyakan ya balik lagi tuh ke monokrom banyakan tuh. Karena ya gitulah pokoknya. Sulit juga ya. Itu Ya. ternyata ada yang jualan batu doang gede ya. Ada. Bukan sembarang batu. Iya betul. Masa gitu jalan batu bukan sembarang batu nih gitu. Oh gitu. Oh, berarti kalau lu lebih nggak ke nyari klien ya? Karena klien udah pasti datang sendiri ya? Karena ada Enggak juga. Kita nih koneksi-koneksinya gitu. koneksi pasti ada, cuman kan sales yang gue pegang nih biasanya kita kan punya sales nih, tim Pasti. sales itu dia canvassing. Jadi dia apa sih, misalnya rumah-rumah mewah di Jakarta tuh apa sih? Peak, ya Iya, kan, sekarang lagi Kebayoran Baru, Padahal- Pondok Indah, itu Emang kan Pondok Indah rumahnya masih mewah, gue kira udah enggak kayaknya dah. masih mewah itu Rumahnya masih. Ahmad Dhani doang kali Iya. tuh, yang lain enggak udah. Nah itu dia tuh Oh. apa namanya? Gue suruh mereka kayak canvassing, kayak apa? Maksudnya coba Tawarin lah ya. tawarin. Mau ganti dinding enggak gitu Iya, ya. cuman jangan salah masa orang target. kaya dindingnya wallpaper kertas ya kan. Wah, kayak apaan lu? Itu dia. Wallpaper kertas tuh yang bohong. Nggak pas bohong Bob. Iya gitu. Oh gitu-gitu ya. Berarti ada yang ke personal langsung ke perumahannya untuk marketing lu, ada juga yang ke desainer ya mungkin Iya. dia baru bikin Ya, baru biasanya bangun kita ya. ke kantor desainer juga. Berarti jangan-jangan nih bagian Bintaro Jaya, Gading Serpong Heeh. sekelilingnya ke lu kebanyakan ya.
Ya nggak semua, Kayak Icon BSD ada lah, gitu-gitu ya. ada. Ada lah beberapa Ada. ya. Kita juga main high res kok. Misalnya kayak ada apartemen St. Regis tuh baru tuh di Kuningan. Itu juga kita supply gitu-gitulah. Maksudnya nggak cuman perumahan, tapi kita juga high res. Ya, ya. Biasanya kalau di mall kan ada marmernya tuh lantainya. Nah itu dari Iya dong, kalau nggak ada marmer jatuh ntar mallnya. Apalagi kalau di ya tingkat kali pakai apa gitu kan. Iya. Iya benar. Oh gitu ya. Ya karena emang namanya building ya, pembangunan ya, bebas mau pakai apaan aja gitu ya. Yes. Oke, gokil. Itu kalau boleh tahu itu importnya selain dari Itali, banyakan dari luar ya, Bang? Bang, Indonesia nggak ada yang bagus? Indonesia ada dari Batuan ujung yang bagus ya? pandang. Ujung pandang tuh Makassar ya. Aduh, Bandung geografi gua juga. lemah, maaf. Anak IPA ya? Enggak malah, Oh, anak iya. IPS yang setiap geografi cabut. Pantes sih. Oh gitu ya. Ada juga berarti nggak selalu dari luar berarti kalau dari lu yang lu jual. Iya, sebenarnya emang target kita ya kita yang nggak ada di sini lah. Maksudnya lebih ke import. Kuatnya tuh Import di ya. import, lebih banyak main import sih. Oke, gokil. Gitu. Terus apa tuh? Kalau untuk jadi apa tuh? Store manager marmer, apa harus tahu tentang kayak tadi bebatuan? Apa ya? Mungkin kalau diceritain tentang sejarahnya. Jadi gua itu dulu mungkin apa ya? Lulus SMA langsung kerja nih. Pertama di interior, gue ke furniture dulu. Pertama dari sales sih sebenarnya. Dari sales, terus namanya sales kan gimana sih? Ya, Nggak gitulah. cuman gaji ya, kita kan dapat Iya. komisi. Padahal jurusan gue tuh hukum kuliahnya. Jadi nggak nyambung nih. Tapi ketika gue Nyambung, ada hukum perdagangan kok. udah pedagang, hukum iya sih, perdagangan. ada sih. Ada hukum pembagian fee dan lain-lain ada. Nyambung. Ya jadi ya udah kayak gitu. Oh gitu. Jadi malah gue udah terlalu nyaman jadi sales. Jadi dari 2011 sampai 2020. Nah 2020 jadi ya kita kan semakin jam terbang tinggi juga Ya, ini kan makin dipercaya buat pegang yang lebih tinggi. Oh tapi emang tertariknya di interior dah ya. Iya di interior memang. Makanya- Sempet sih gue jadi kayak coba jadi sales insurance. Pernah juga Tapi jadi nggak sales rokok kan yang di mobil. mall. Boleh ntar cari sales rokok ya. Iya. Tapi lebih ke interior ya emang sukanya gitu ya. Karena apa ya? Kalau interior yang di Indonesia ini ya, maksudnya nasional ini lebih apa ya? Gue tuh lebih suka ketemu orang-orang yang mungkin apa ya kaya-kaya gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh Ya, jadi iya. kayak punya pandangan, iya anjir gue jadi pengen tuh kayak mereka gitu. Jadi lebih kayak Seenggaknya berasa kaya lah. motivasi gitu loh. Oh, Jadi kayak buat jadi. motivasi sih. Terus kita kenal sama orang yang nggak sembarangan itu kan kayak wow gitu kan. Emang orang sembarangan ada yang buang? Gimana maksudnya orang sembarangan? Sampah dong. Orang sembarangan. Iya. Oh ya, jadi istilahnya balik lagi tuh ya kayak kata pepatah ya. Kalau lu temenan sama orang yang pakai penjual parfum lu bakal wangi gitu kan. Kalau lu iya. temenan sama tukang sampah ya Cakep, bakal bawa cakep gitu tuh, kan. Cakep tuh. Iya, Quote, bener-bener. quote of the day. Enggak itu quote. Lama itu. Quote siapa tahu itu. Nyontek ya? Iya, udah lama itu. Oh gitu ya. Jadi Iya. termotivasi lah ya seenggaknya. Iya, buat ini sih, buat ya motivasi. Ya iyalah, kita kan kadang harus ngelihatnya juga ke atas sedikit Iya, lah. bener. Biar ada impian lah ya seenggaknya ya. Berarti kalau lu lihat nih desain ini kira-kira apa yang lu mau jual di sini? Lu mau nawarin apa di sini nih? Kira-kira dari interior yang bagus. dari Ya interior. karena gue sekarang supplier marmer ya gue mau marmer semua nih yang ada di sini, jangan kayu gitu. Kayu ini aja udah berat apalagi lu kasih marmer. Iya sih, ini kayunya emang udah nggak bisa dimarmerin sih. Iya. Oh gitu ya. Berarti berapa tuh? Apanya? Apa setiap bulan pasti keluar tuh? Apa per hari selalu keluar tuh? Apanya nih keluar? Invoice-nya, Penjualan. penjualan ya. Ya iyalah, Iya. pastilah. Ada ya. Kadang-kadang gue juga ya mungkin karena emang gue nggak di dunia itu ya. Kadang-kadang kayak lu jualan batu, emang ada yang beli tiap hari kayak gitu-gitu loh. Gue mikir kayak musiman atau apa. Ternyata enggak ya, emang setiap hari tetap ada ya. Iya. Ya itulah pentingnya kita mempelajari market. Kita kalau Oke. jual ke orang yang salah ya kita nggak akan dapat penjualan. Bener juga. Makanya sih. kita harus belajar dulu siapa market kita. Nah dari situ udah gampang masuknya. Berarti kalau untuk jenjang karir pertama dari sales, akhirnya ya mungkin standar di situ ya. Pertama sales, marketing Ya. dulu. Mm-mm. Mungkin karena target lu tembus mulu, bulannya baru naik ke manager Iya. store gitu ya. Berarti ada lagi gak nih? Kalau dari lu habis manager store ada lagi tingkatannya? Mungkin manajer area.
Oh gitu. Area misalnya punya cabang nih di Indonesia, Mm-mm. kita yang pegang itu manajer area kan. Oh emang Pegang beberapa Iya, store. beberapa store. Emang kantor lu punya luar apa punya Indonesia? Punya Indonesia. Punya Indonesia. Punya Indonesia, cuman kita udah ekspor. Kita soalnya ada showroom juga di Singapura. Oke, gokil. Sampai Singapura ya? Iya, Mau ke Singapura? udah. Udah jalan-jalan gitu, jalan-jalan aja. Iya, iya. Enggak maksudnya megang project di sana? Project di sana belum sih. Belum. Soalnya kan di sana udah apa Singapura lah, areanya Singapura ya. di Iya, sana. kita ngomong Singapura. Iya, jadi bukan Jakarta. Jakarta ke Singapura kan kejauhan. Jadi kadang gue juga dapat klien, gue ada project nih di Singapura. Ya udah kita lempar di sana. Orang kita ada cabang kok. Iya, Kenapa iya, harus dari kita yang handle kan gitu? Lumayan jalan-jalan gratis. Omongan dinas nih pak, dinas pak gitu. Dia tuh jalan-jalan padahal. Oh gitu, berarti udah berapa lama nih sebagai manajer store lu udah berapa lama? Kalau manajer store di sini sebenarnya belum lama, baru setahun. Cuman sebelumnya jadi head ada sih, tapi itu di perusahaan furniture. Oh, beda. Makanya gue tuh interior tuh di Batu ya, bebatuan ini baru bebatuan. sekarang nih, baru setahun inilah gue di Tapi Batuan. keren ya, baru setahun aja udah ngerti semua batu ya. Gokil. Bagus Iya, belajar ya berarti. masih pinter lah. Harus pinter ya, pinter ngapal. Kalau sebelumnya gue di furniture, nah itu furniture juga gila. Jadi kayak sofa tuh 1 M. Percaya gue itu pasti ada. Itu mereknya juga Bentley. Bulu landak susah kan ngambil. Bulu buaya nggak ada ya. Buaya kapan berbulu? Buaya yang lain itu kayaknya yang berbulu. Oh gitu ya. Iya. Itu iya juga sih furniture emang mahal-mahal ya. Kayak ini aja meja kan mahal nih ya. Padahal ya elah nih motong juga nggak simetris nih orang. Berarti apa tuh kalau kayak interior tuh yang paling mahal apa yang pernah lu jual? Ya, Bukannya nggak bisa di apa enggak, maksudnya yang paling- pernah pengalaman lo aja yang istilahnya lu pernah ngegolin ngejual satu produk ini itu gitu. Yang paling mahal. furniture sih malah justru. Ya furniture-nya apa tuh maksudnya? Furniture-nya tuh kayak Bangku kah, meja kah atau apakah gitu? sofa. Sofa itu yang 1 M tadi. Sofa 3M. 3 M. 3M-an. Bahannya apa tuh? Bahannya biasa, dari ada kayunya, ada fabriknya, ada leathernya gitu. Jelas. Cuman memang Pembedanya? kita sebenarnya bukan jual produknya, jual brandnya. Oh iya sih, balik lagi semuanya ke brand sih. Jadi kayak ibarat kata lu sama-sama tas nih, cuman misalnya iya benar-benar. tas Louis Vuitton. Ah. Nah, itu kan sebenarnya kayak mungkin bahannya sama tapi brandnya yang mahal. Iya benar. Jadi tuh. kayak gitu. Susah lebih emang kayak kalau gitu. dagang produk kayak begitu tuh. Iya. Main brandnya. Brandnya kak, ya itulah. Iya, padahal Louis Vuitton belinya di Cibaduyut juga. Cuman diganti doang mereknya. Mereknya diganti aja tuh. Di Cibaduyut. Iya sih benar sih kalau udah ngomongin brand itu udah di Iya. luar akal lah kalau kayak gitulah. Iya. Menurut gue sih padahal sama aja ya. Bahannya mungkin sama-sama kayak apa sih sofa biasanya bahannya gue nggak tahu lagi, kulit atau katun gitu. Kulit ya, lebih ke kulit. Kulit, Ya? Leather ya. leather, ya, fabric, tuh kain. Oh gitu tembus loh 3 M tuh satu sofa. Iya. Wih gokil. Itu fee-nya berapa tuh berarti? Fee-nya berapa ya? Enggak karena kita itu berarti kan kalau persentase kan berarti itu aja di saat lu jadi. Nah ya mungkin kalau balik lagi nih ke tujuan gua awal, kalau lu udah jadi manager store itu sistem gajinya, salary-nya gimana tuh? Gaji tetap ada. Ada pasti pokok ada kan? Pokoknya gaji mungkin take home pay itu pasti ada. Terus ditambah komisi target showroom juga ada. Oh gitu. Berapa Iya. persen? Persenannya mungkin 1-2%. Oh, oke 1-2% Dari total penjualan per sales. bulan kan? Per bulan. Bulan kan. Gokil. Iya enak. Emang enaknya di marketing itu ya? Nah itu Gaji makanya. nggak nentu ya, tapi ada Iya. minimal gitu. Iya. Minimalnya kalau misalkan baru UMR ya minimalnya UMR gitu kan. Nah, Maksimal ya tidak nentu. tak terhingga. Terus gokil. Udah. Lebih kayak gitu, tak terhingga. Oh gitu ya. Tapi emang kalau untuk gue kayaknya sih kesotoyan gue aja gitu. Pasti kan setiap bidang itu ada standarnya ya. Nah kalau untuk di bidang store yang kayak lu gini berapa tuh range-nya? Untuk bagian lu lah, untuk manajer store ini berapa kira-kira? Maksudnya gaji apa? Salary-nya? Pokoknya aja. Kalau manajer itu mungkin dari belasan sampai gocap.
Oh, 11 Jadi sampai 2 jam tergantung ya. ya itu Pasti di tergantung atas jam 10 berarti terbang. intinya ya? Oh iya pasti. Sama tergantung pengalaman lu ya. Pengalaman. Itu Pengalaman di tuh luar, ngaruh. di luar ini kan? Komisi kan? Iya. Gokil emang orang marketing ya. Pantes banyak banget yang pindah ke marketing. Itu kerjaan bukan main-main. Iya, Effortnya Parah juga emang. luar biasa, tapi apa yang didapat juga lumayan. Worth it lah ya. Ya worth it. Iya. Padahal kalau gue pribadi tuh paling menghindari marketing. Karena di-push mulu males. Nah itu gimana tuh? Kenapa? Lu sendiri waktu jadi, ya kalau sekarang mungkin di jabatan lu yang sekarang gak terlalu di-push kan ya? Karena lu yang nge-push kan? Iya betul. ya tetap sih di push ada, cuman Iya. kan mungkin Nggak separah dari big boss nge-pushnya gue ngepucetin anak-anak banyak Yang lain gitu gitu kan. kan, ya. Itu tugas gue sih. Nah. Gimana caranya kalau store manager kan lebih kayak gimana caranya untuk mencapai target. Nah itu yang lurusin dari segi operasional sampai sales itu kan. Benar-benar. Gue juga mikirin itu. Atau harga, kalau harga gak promo lu juga yang nentuin? Yes, diskon dan Diskon segala sebagainya. macam ya. Oh iya, berarti ya maksud gua seenggaknya di pushnya nggak separah dulu waktu jadi masih sales Iya, kan? kalau sales tuh lebih ke lu 3 bulan gak achieve, cut ya kan kayak gitu. Kalau store manager Kalau store 3 manager bulan gak chief nge-cut. Beda itu. ya paling ya itu sih di evaluasi dulu. Nah itu berarti apa tuh? Kalau untuk jadi brand manager lagi. Untuk store manager menurut lo apa tuh skill yang dibutuhkan gitu? Yang dibutuhkan ya sebenarnya apa ya? Lebih ke ini sih, marketnya lo harus paham. Jadi gimana lu mau training anak-anak sales nih kalau lu tuh nggak tahu tentang marketnya apa. Jadi ya itu basicnya ya lu harus tahu apa sih sistemnya juga. Target pasar. Jadi lu ngarahin salesnya tuh enak nih lu ke yang kayak gini-gini nih ciri-cirinya gitu-gitulah Iya, kasarnya lebih ya. kayak gitu. Oh, selain itu apa lagi? Apa ya? Ya kalau karena gua di desain ya gue juga harus paham desain. Maksudnya desain yang sekarang lagi in tuh apa gitu. Lebih kayak gitu sih. Kira-kira kalau gue pernah jalan-jalan ke Malimping ya. Kemana? Malimping. Oh. Kebiasaan gitu. Interior bagus kan menurut tuh. Jadi rumahnya rumah kayu. Tapi etalasenya apa? Aluminium ya. Aluminium kaca bola. Jadi kayak perpaduan daerah dicampur dengan minimalis. Bisa bayangin Kontemporer gak? gitu ya. Iya tuh. Kontemporer gitu. Masuk deh, tergantung masuk aja ya. Ya tergantung. Berarti emang apa kalau lu lebih kayak nyaranin kayak ya Mas kalau misalkan lantainya udah ini ya bagusnya dindingnya kayak gini gitu-gitu ya. Itu sih sebenarnya udah lebih tugasnya ke interior design sih. designer ya? Karena mereka lebih pinter lah dibanding kita kan ibarat kata kita supplier nih. Kita kerjasama sama interior design. Nah kadang kita harus menyanggupi apa yang dia butuhkan. Misalnya contoh, saya lagi nyari marmer putih nih, tapi mungkin yang uratnya nggak terlalu banyak. Nah itu baru kita cari. Kan kita banyak tuh punya ratusan produk kan. Nah kita lebih kayak konsultanin hal itu, apa yang dibutuhin kita adain. Oh lebih berarti apa namanya yang paling konsultan sulit jadi. Itu ya berarti ya. Iya. Pengadaan, ya jatuhnya pengadaan barang ya. Iya betul. Kadang kan apa ada nggak pengalaman lu yang paling aneh dan paling sulit dah lu cari permintaannya? Kalau permintaan yang paling sulit dicari ya nggak ada sih. Kalau permintaan sejauh ini sih so far terhandle semua. Ya, karena kan kalau misalnya nggak ada nih, kita kan cari alternatif. Ya, beli toko sebelah atau yang mirip-mirip, golong nggak ke toko sebelah. Yang mirip-mirip ya lah. Kan kalau di TSC gue begitu. Wah saya nggak ada nih toko sebelah aja gitu. Janganlah direkam nih, nanti bos gue lihat bahaya nih. Ya Pak, dia kerja di punya 2 kaki Pak. Toko sebelah. Ya lebih gitu. Oh gitu. Ya mungkin maksud gue kayak permintaan susah, kayaknya setiap marmer itu ada uratnya kan? Iya. Nah misalkan ada yang enggak, gue nggak mau ada uratnya gitu. Kita ada stoknya yang ada. Kalau sebenarnya kalau stok sih bukan jadi rintangan buat kita sih. Maksudnya kita selalu ada. Cuman kan kadang mungkin lu baru tahu kalau marmer itu kan harganya sekian. Ya, terus benar. ya kan. Nah kita tuh juga banyak sekali saingannya. Oh banyak juga di ya? Di luaran iya. Jadi tuh mungkin ada belasan saingan kita. Gitu. Kayak kompetitor lah jatuhnya. Ya, pasti itu setiap itu bisnis. yang mungkin kendalanya di situ. Maksudnya wah dia punya yang lebih bagus, kita punya mungkin yang middle, dia punyanya yang lebih ini lebih kinclong nih marmernya. Nah itu mungkin lebih ke ininya aja sih, kompetitornya aja.
Oh gitu. Itu yang Berarti menyulitkan. Yang menyulitkan karena ada komputer itu ya. Ya, Udah kasarnya mungkin kalau dari tadi gua tangkap untuk yang beli aja ini kan mesti kalangan menengah ke atas lah ya, atau emang benar-benar kalangan atas gitu ya. iya, iya. Yang dimana di Indonesia kan tidak terlalu banyak gitu kan. Ada Banyak saingan. tahu. Banyak loh. Banyak yang nggak kelihatan emang. Banyak yang nyaru. Banyak padahal banyak. ya, iya. Ya, tapi maksudnya tetap ada saingan-saingan karena dia mungkin mainnya di mana atau Iya, mana gitu ya. atau biasanya para konsultan itu biasanya dia punya langganan di suatu Langganan. tempat, terus dia kayak nggak mau nengok kanan kiri, itu juga ada yang Iya, kayak iya. gitu. Emang udah deket banget sama Ya, begitupun store-nya gitu. sebaliknya, kita Iya. juga punya apa namanya Yang didahulukan lah. klien yang kayak gitu, maksudnya gue nggak mau cari di luaran, gue maunya sama lu gitu juga ada. Iya benar. Nah kalau lu sendiri untuk kedepannya itu apa Kenapa? untuk jenjang karir lu maunya kemana? Kalau jenjang karir ya pastinya sampai mentok ya, jadi CEO. IOI. Iya benar ya. Presidir lah atau ya owner lah CEO. mungkin yang Iya, punya owner ya. gitu. Bisa. Bisa. maksudnya Bisa lah. dong. Harus bisa ya. Harus bisa. Harus yakin lah ya. Iyalah. Kapan tuh kira-kira? Ya sekarang emang kadang-kadang. Ya enggak kan lu harus punya target. Iya sebenarnya benar-benar. target. Gue Kapan jujur tuh? gue punya target. Maksudnya umur gue kan sekarang 31 nih, ya kan. Mungkin kayak ya 2 tahun lagi mudah-mudahan jadi manajer area. Terus mudah-mudahan gue juga udah bisa buka sendiri gitu. Gitu ya bagus. Amin. Iya. Amin. Semoga Jadi berarti kayak udahlah sebelum 40 harus punya usaha sendiri sih. Iya, Gue nggak mau terus-terusan juga kerja sama orang. gitu kerja sama orang. Karena kan ilmu marketing ya ilmu sales dan marketing kan kayak gitu kan. Benar. Kita harus punya toko sendiri ibarat kata gitu. Iyalah, ngapain ngejualin orang mulu Iya, kan? ngejualin orang keuntungannya buat orang. Iya, Mendingan cuman- ngejualin buat keuntungan Ya, tadi aja sendiri. jual 3M cuma 1%, banyak sih. Iya, kalau dibilang banyak Cuannya sih. tapi banyak tuh yang jual, Iya, ya iya. kan? Tapi kan lebih Salesnya sih banyak 1%. yang punya kan? Ya iya Salesnya pastinya cuma 1%, lah. Dia nggak iya. punya kantor kalau nggak gitu. Iya benar juga tuh, benar. Berarti gitu ya. Jadi kalau target lu mungkin dari manajer area dulu biar lebih paham Ya, skema biar bisnisnya lebih gitu ya. menguasai sih. Hmm. Menguasai skemanya tuh kayak gimana sih kalau kita mau buka bisnis ini gitu. Iya benar. Atau apalah aturan-aturannya gitu ya. Mm. Oh gitu. Berarti emang jatuhnya sebenarnya hampir sama ya kayak store manager lain ya, cuma beda kebetulan Beda bidang. beda bidang ya, beda produk lah ya. Iya, kasarnya iya, ya. iya. Oh, Sebenarnya gitu. kalau secara general store manager ya apa sih? ya, Ya supervisor. memanage toko ibarat Iya, kata toko gitu. lah ya. Ya, Tapi kasarnya kan ada visi dan misinya. Iya benar-benar lebih ke pelatihan, salesnya gitu-gitu Ya, ya. Lebih ke situnya ya. Kalau untuk jam kerjanya, kalau bidang ini gimana? jam kerja kalau di gue sih 10 to 7 ya. 10 to 7. Jam- Dan itu karena kita store, jadi kayak misalnya Sabtu Minggu dia buka. Jadi kayak bukan kantoran nih, Iya, karena kan iya. kita toko nih. Jadi Sabtu Minggu mungkin kalau kantoran kan tutup. Nah justru Benar. kalau kita di showroom malah lagi rame-ramenya tuh, karena owner kan sempatnya cuman weekend. Iya, jalan-jalan kan. Terus tanggal merah juga kita harus masuk. Oh berarti gitu, berarti lu libur bukan Sabtu Minggu nih liburnya? Kalau gue sih tetap libur. Oh iya lupa gue beda Ini kan jabatan ngomongin showroomnya Oh, ya. sorry. Kirain tetap Kalau showroom ada harus gitu. buka, iya. Oh kecuali mungkin ada apa tuh namanya? Schedule lah ya, apa tuh? Ya biasanya janji Janjian, klien. janji klien ya. Misalnya saya mau ke sana nih hari 17 Agustus gitu. Nah, baru Ya lah mau nggak mau gue harus ke sana. mau nggak mau Mau ya. nggak mau ya padahal. Iya. Ngapa sekarang sih gitu. Iya. Tapi mereka ya gitu, kalau orang-orang ini kan sibuk ya kalau hari biasa. Makanya hari biasa tuh mungkin lebih ke konsultannya itu tuh yang keliling. Oke. Jadi kayak- mereka tinggal dapat 2 opsi nih ya, antara ke sini atau ke sini. Nah, itu ya, lebih kayak istilahnya gitu. konsultan-konsultannya itu bandingin harga lah ya. Iya, betul. Biar Jadi cuannya dia kapan lebih banyak yang mana gitu iya, ya. ember. Iya. Berarti kalau lu tadi bilang kan emang kebanyakan orang-orang kaya lah ya. Mm-mm. Siapa yang menurut lu pernah lu tangani langsung, ada nggak ownernya yang kaya? Atau Jangan emang di mereka? spill ah. Oh nggak boleh ya? Ngapa? Jangan Ngapa gua sensitif. mau, tadi kan kebetulan gue habis apa tuh namanya ngobrol sama orang pajak biar gue tanya Jangan, cek jangan. pajaknya gitu. Pokoknya ya orang-orang Ada lah ya. besar iya, maksudnya kayak 10 orang terkaya di Indo
Itu. Oh, rumahnya di BSD. Lu searching aja. Rumahnya di BSD bang. Kan kantor di BSD kan? Iya, tapi kan proyeknya kita Nggak nggak sih. cuma di BSD, kita kan juga ya di Jakarta banyak juga. Berarti bisa tahu ntar gue cari orang terkaya di BSD. Iya. Oh gitu. Berarti kalau mungkin dari lu sendiri mungkin udah mendekati akhir nih, apa tuh tips-tips biar bisa seenggaknya sukses lah. Kalau lu kan berarti lumayan tuh jenjang karirnya tuh. Dari walaupun misalkan lu bilang tadi nggak terlalu nyambung dari background pendidikannya, lu fakultas hukum tapi kerjanya di sales. Itu apa tuh menurut lu untuk tips and triknya tuh biar bisa sampai ke Sebenarnya lebih kayak komitmen aja sih. Jadi step-stepnya tuh kita harus jangan menyerah ya. Kalau sales tuh kan emang kayak gitu ya. Pokoknya mentang-mentang orang Cleduk demesif banget loh. ya pokoknya jangan cepet putus asa. Intinya kalau sales tuh kayak gitu. Kadang kan itu tuh nggak bisa dibuat-buat ya. Itu harus kayak bener-bener ditanam dari diri sendiri. Itu tuh ya lu kalau gagal coba lagi gitu. Jangan down. Terus lebih ke apa namanya? Lebih ingat apa ya? Ingat tujuan lu kayak gitu. Oh, kenapa kerja? Kenapa kerja atau mungkin kayak lu tuh di sini di dunia mau nyari apa sih? Oh, gue mau jadi orang kaya misalnya. Nah, itu kan ya itu kalau sales kan duit pasti Ya, itu yang dikejar. Ya, nah, jujur gue pribadi kadang-kadang kesel sama sales. Nelponin mulu, nggak mau pak, ntar saya beli sendiri kalau mau. Padahal gue bilang gitu. Emang gitu ya berarti Iya, tapi emang kayak ya itu kan kayak gitu kan biasanya kalau ada orang yang apa namanya yang langsung sedih gitu digituin, aduh gue habis dimarahin orang nih. Nah itu mentalnya tuh di situ harus di ini dulu lah. Berarti sales dan ketemu gue gitu ya. Enggak, gue nggak butuh gitu. Ngapain sih? Gitu. Ya jadi lebih kayak gitu sih. Lebih ke mentalitinya ya harus kuat berarti ya kalau untuk menjadi sales dan apalagi ntar juga karena dilihat dari situ kali ya ketika lu udah bisa nanganin itu. Ya kalau lu udah merasa expert dan pro, nah itu baru maksudnya di situ kelihatan nih, oh ini orang udah tahan banting ibarat kata gitu. Lu bisa dapat peluang-peluang yang lebih gitu. Lu bisa jadi kayak nge-training orang. Nah, itu kan training orang udah tugas dari memanage kan. Benar. Nah, itu fungsinya tuh itu. Nah, berarti ini kalau lu kan tadi lu bilang baru setahun di story nih. Berarti tuh ada berapa tahapan tuh? Gue berapa kali pindah lah kasarnya? Dari gue kalau di interior tuh 4 kali pindah sih. Sampai yang sekarang nih. Sampai yang sekarang, iya udah 4 kali pindah. Itu stepnya dari sales counter nih yang cuma jaga di toko. Terus mungkin sales associate atau konsultan interior. Nah itu terus terakhir tuh kayak lebih ke head sales. Jadi kepala dulu nih. Nah kalau itu udah selesai baru ke manager. Oh tapi lu mungkin pertanyaan lebih mengkerucutnya, ketika lu naik jabatan lebih tinggi itu pindah? Enggak sih. Jadi ya maksudnya untuk lebih tinggi lagi pindah atau? Enggak, jadi pembuktian dulu nih di satu perusahaan nih. Kita buktiin dulu kalau nih mau nggak kamu coba naik gitu kan. Ya gue okein dulu. Dia kan bisa lihat nih, oh bagus nih. Maksud gue misalkan tawaran itu nggak ada. Tapi ada tawaran itu, maksudnya dari perusahaan itu nawarin lu untuk naik jabatan? Iya sih, pasti apa sih ada yang approach kan. Iya pasti approach. Oke, gitu kayak lah gitu. Ya. Pasti ya semakin banyak pengalaman itu pasti akan semakin ini sih. Maksudnya semakin banyak yang mau hire. Iya sih benar-benar. Dan apalagi pasti mau. Apalagi kalau yang ngomongin marketing koneksi ya. Koneksi lu harus tahu ya kemananya ya. Oke, gokil. Wah, keren juga ya bebatuan ini. Batu lagi. Apa? Jalan batu, penuh halang rintang ya. Bocor. Jual aspal juga. Ya mungkin terakhir ada pesan-pesan mungkin buat yang dengerin atau yang pengen kayak lu gitu jadi bebatuan. Intinya jangan menyerah aja sih. Kalau iya maksudnya apa ya, dan harus komitmen sama diri lu sendiri, intinya itu aja. Lebih ke komitmen lah ya, karena kalau jangan menyerahkan ya mati lu kalau nyerah mah gitu kan. Kalau hidup karena buat kerja kayak gini tuh nggak segampang nggak segampang yang dipikirin, karena kan harus step-stepnya banyak. Bener. Jadi harus inilah komitmen aja sih. Oke. Berarti kalau misalkan ada yang mau ketemu sama lu buat beli marmer, buat beli batu di mana nih? Boleh, yuk gitu.
Ada IG-nya ya. Ntar kita Boleh, cek boleh. IG-nya gitu ya. Ya, siapa tahu gue juga nggak tahu sih yang nonton gue kayak apa kagak. Penontonnya ya. Tapi kayaknya sih gue belum. Kalau beli batu lu belum gue. Gue masih nyari batu apa ya, batu kali aja lah udah. Batu kali. Oke, berarti menarik juga ya dunia perbatuan ini ya. Pantes banyak. Tapi gue mau nanya. Emang kalau tadi di mana lu Apanya? importnya dari mana? Dari Itali. Ke sebagian besar Itali sih paling banyak. Emang kualitas batunya bagus. Maksud gua karena gue mikirnya ya kalau Indonesia kan ketahuan tuh banyak pegunungan dari skala dan lain-lainnya dan mungkin memang alamnya bagus. Nah kalau di Italia emang bagus ya? Gini, kalau Indonesia kan kita cuma punya 2 iklim. Benar. Ya kan, tropis sama mungkin hujan sama panas. Ya, itu doang kan. Kalau di Italia kan dia 4 cuaca kan. Maksudnya 4 dia musim. ada salju, ada itu. Nah, itu yang bikin batunya keras. Jadi semakin keras semakin mahal. Makin keras. Gitu. Aduh, hampir. Jangan. Iya. Iya. Yang pikiran sama gua bangsat emang. Yang keras makin mahal ya. Karena yang ngomong lu sih ambigu. Oh gitu. Karena Iya. berarti emang harus sih perbatuan mengaruhi dari iklim ya. Karena tingkat kekerasannya beda-beda. Gue kira emang Indonesia yang paling bagus alamnya, ternyata enggak juga ya kalau Enggak. untuk marmer. Kalau Yang keras-keras Indonesia- enggak mungkin ya. Mungkin yang untuk hijau-hijau mungkin baru Indonesia bagus. Kalau untuk yang Indonesia keras kan ya. kayak akan pohon, Benar, jati, itu kan kita menang. Kayu-kayunya lah ya kasar. Ya, kalau batu kalau di Indonesia sih keras sih, tapi maksudnya rapuh gitu. Maksudnya enggak Batu kapur nggak apa tahan gimana? lama. Enggak, batu marmer juga. Oh, marmer juga. Ada kita punya. Hmm. Tapi ya itu sih. Tadi ujung pandang kalau lu Ujung rekomend Pandang. paling bagus tuh batunya. Di seluruh Dari segi Indonesia. warna juga bagus dia, krem. Dari seluruh Indonesia bukan cuman paling bagus ujung Paling pandang. bagus ya. Dan paling famous sih kalau di dunia perbatuan. Oh gitu. Ujung Pandang tuh Gokil. terkenal sih. Batu aja ada levelnya lu, gokil. Paling murah? Paling murah kalau murah tuh ratusan Yang premium ribu. maksudnya, iya. Enggak, tapi yang standar premium lah. Ratusan ribu sih. Kayak mungkin start from 600 ribuan. Tapi itu enggak murni, enggak 100%. Apanya? Batunya, 100%. 100%. Dari gunung asli. Cuman kan itu dari ini kan, maksudnya dari Indo. Dan Indo itu kan kita nggak ada biaya import dan sebagainya. Jadi makanya enggak dia ada tax cukai lah ya. ya mungkin Makanya kalau masih nutup batu lah. ini kita ekspor itu baru akan mahal di Di sana, sana. iya. Ya, sama aja. Mainnya kan kayak gitu. Tapi yang dari kantor yang Singapura ada import dari Indo batuannya. Ada juga. Gokil sih. Ya. Aduh, nggak kebayang gua. Batu. Jangan dibayangin. Jangan. Ribet ya ngomongin perbatuan ternyata ya. Oke. Mungkin itu dulu tentang batu-batuan ya. Oke. Belajar geologi lagi kalau mau lebih paham tentang batu gitu. Ya. Tapi Pelajari kalau orang- sejak dini. Gue jadi iya tunggu dulu. Tapi gue jadi kebayang ketika dia gali batu ketemu fosil gak? Dinosaurus gitu ya. Tiba-tiba. Jadi ngomongin oli. Gitu. Oke, yuk kita terima kasih atas waktunya dan perjuangannya. Nah, ingetin Oke. gua. Taman makan Apa sih? Kok belibet ya? Taman Makam Pahlawan ntar. Gua kasih marmer lu satu. Oke, mungkin di sini karena di sini tuh emang ada simbolik. Oh iya? Jadi setiap bintang tamu yang datang sini tuh mesti ngasih simbolik menuangkan air ke gua karena ibarat kata ini adalah sebagai ilmu gitu kan. Sebuah Banyak banget tuh sebagai ilmu. Oh, sebagai ilmu. Iya, karena kan banyak banget Oke. tuh ilmu tadi yang gua nggak tahu kan, gua taunya batu bacan ternyata ada marmer tanpa urat gitu. Oh iya kan tadi ada Pak, susah nyari marmer tanpa urat kan. Ya, oke. Mungkin boleh tolong tuangkan. Sampai penuh nggak? Jangan. Ntar bleber. Bilang op ya. Oke, udah cukup. Oke. Oke, cukup sekian episode kali ini, sampai ketemu bukan minggu depan sih. Tapi benar minggu depan karena uploadnya setiap minggu sekali. Oke. Sampai ketemu kembali. Bye bye.